Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan ceria. Bertemu kembali dengan Ibu Amelia Madonna. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Untuk menjaga kesehatan, anak-anak ibu jangan lupa menerapkan 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Sekarang, kamu akan mempraktikkan mengisi formulir tersebut. Coba kamu ingat kembali perbedaan dan persamaan LJK dengan formulir lain yang sudah kamu pelajari. Adakah perbedaannya? LJK merupakan lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh alat pemindai. Cara mengisi LJK bermacam-macam, ada yang diarsir dan ada pula yang disilang. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Ya, antara lain data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Kemudian data mata pelajaran yang diujikan, dan tanggal ujian, serta tanda tangan. Pertanyaan kedua, apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya adalah keduanya sama-sama harus diisi dengan data diri, dan kedua sama-sama harus dicantumkan tanda tangan. Perbedaannya adalah cara penulisan yang hanya boleh ditulis menggunakan pensil 2B, padahal biasanya pengisian formulir bisa ditulis menggunakan pulpen atau alat tulis lain. Yang kedua, cara pengisian pada formulir lembar jawaban harus menyilang huruf yang kita tulis, sedangkan formulir biasanya tidak perlu menyilang huruf yang ditulis. Kemudian yang ketiga, penggunaan dari formulir. Ada yang sebagian lembar jawaban digunakan untuk kepentingan ujian, sedangkan formulir biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut. Yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Yang kedua, lembar jawaban tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Yang keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf yang di atasnya. Yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Yang keenam, silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Dan yang terakhir, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian, silanglah kotak yang benar. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pentingnya kerjasama dalam memajukan sebuah wirausaha. Ada wirausaha yang dilakukan secara perseorangan, seperti pedagang asongan. Ada juga wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama. Wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama biasanya dikelola oleh 2 orang atau lebih.
Para pemilik bekerja sama mengelola usaha tersebut hingga menjadi maju. Dengan kerjasama, para pemilik akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Mereka dapat berbagi tugas dalam menjalankan usaha. Kamu telah berlatih untuk bermain peran tentang wirausaha impian pada pertemuan sebelumnya. Apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut? Hal penting yang akan ditampilkan dalam permainan tersebut adalah yang pertama, jenis usaha impian. Kemudian, cara menentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Yang ketiga, cara menentukan harga jual produk. Yang keempat, cara menentukan tempat usaha. Yang kelima, cara menentukan strategi pemasaran supaya usaha dikenal dan dipilih oleh pembeli. Dan yang keenam, cara menentukan sikap yang harus diterapkan. Pertanyaan kedua, pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam permainan peran tersebut? Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam permainan tersebut adalah keberhasilan dapat diraih berkat usaha, ketekunan, dan kerja keras. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.